Halo teman-teman, berjumpa lagi dalam materi Sharing Caring Tax yang akan membahas tentang rekonsiliasi fiskal. Jadi, apa itu rekonsiliasi fiskal? Rekonsiliasi atau koreksi fiskal menurut Agus dan Trisnawati 2007 halaman 177 adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan pajak. Fungsi rekonsiliasi fiskal yaitu penyesuaian terhadap transaksi. Adanya rekonsiliasi pajak atau koreksi pajak mempunyai sebuah fungsi sebagai penyesuaian terhadap transaksi sesuai dengan sistem akuntansi keuangan dan peraturan dalam perpajakan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Perpajakan. Tujuan rekonsiliasi fiskal terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah meneliti kembali draft yang sudah dibuat. Koreksi fiskal sangat penting dilakukan setelah laporan keuangan dibuat oleh perusahaan. Teliti kembali draft tersebut sebelum diberikan ke Dirjen Pajak. Meneliti draft tentu didasarkan data-data yang sudah ada dengan memperhatikan transaksi. Lakukan penyesuaian antara penghasilan oleh wajib pajak. Tujuan yang kedua yaitu sebagai alat untuk memenuhi draft laporan. Dirjen Pajak mengeluarkan aturan dan regulasi kepada wajib pajak. Agar draft bisa terpenuhi dengan baik, maka perusahaan wajib melakukan rekonsiliasi fiskal untuk melihat ada tidaknya kerancuan pada laporan yang sudah dibuat. Karena jika terjadi kesalahan, akibatnya akan terjadi kesalahan hitung untuk nominal pajak. Tujuan yang ketiga yaitu meminimalisir adanya kesalahan hitung pajak dengan bisnis. Pentingnya koreksi pada fiskal menghindari adanya kesalahan perhitungan pajak. Karena dalam bisnis jika ada nominal angka yang salah, bisa jadi akan merugikan perusahaan. Oleh karena itu, ketelitian dalam melakukan rekonsiliasi fiskal ini dibutuhkan penyesuaian data, transaksi, hingga penghasilan yang benar. Koreksi fiskal positif yaitu suatu keadaan yang mengakibatkan laba fiskal bertambah atau rugi fiskal berkurang, sehingga laba fiskal lebih besar dari laba komersial atau rugi fiskal lebih kecil dari rugi komersial. Faktor yang menyebabkan koreksi fiskal menjadi positif, yang pertama adalah beban biaya dalam kepentingan pribadi wajib pajak. Yang kedua adalah kelebihan pembayaran kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa terkait dengan pekerjaan yang dilakukan. Yang ketiga adalah imbalan atau penggantian terkait dengan pekerjaan atau jasa. Yang keempat adalah pajak penghasilan, dan yang kelima adalah dana cadangan. Contoh koreksi fiskal positif yaitu adanya pemupukan dana cadangan, pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, pajak penghasilan, dan premi asuransi. Koreksi fiskal negatif merupakan keadaan yang mengakibatkan laba fiskal berkurang atau rugi fiskal bertambah, sehingga
laba fiskal lebih kecil dari laba komersial atau rugi fiskal lebih besar dari rugi komersial. Berikut merupakan 3 hal yang menjadi faktor menyebabkan koreksi fiskal menjadi negatif. Yang pertama adalah selisih komersial di bawah penyusutan fiskal. Yang kedua, pendapatan yang terkena PPh final serta penghasilan tidak termasuk objek pajak tetapi termasuk dalam peredaran usaha. Yang ketiga, penyusutan fiskal negatif lainnya. Contoh koreksi fiskal negatif yaitu penghasilan berupa hadiah undian, penghasilan dari transaksi saham, penghasilan dari transaksi pengalian harta, dan penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan. Perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal berdasarkan pembebanannya dapat dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama adalah beda tetap, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang tidak boleh dikurangkan pada penghasilan kena pajak. Beda tetap diakibatkan oleh transaksi yang diakui wajib pajak sebagai pendapatan atau biaya sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Rekonsiliasi pada beda tetap membedakan antara laba kena pajak dengan laba akuntansi sebelum pajak yang muncul karena transaksi yang mengacu pada Undang-Undang Perpajakan tidak terhapus dengan sendirinya pada periode lain. Berikut merupakan contoh dari biaya beda tetap, yaitu biaya pajak penghasilan, biaya sumbangan, biaya sanksi perpajakan, imbalan karyawan, biaya untuk menagih, mendapatkan, dan memelihara penghasilan, penghasilan yang bukan objek pajak, dan penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final. Contoh penghasilan beda tetap yaitu penghasilan deposito, sumbangan, hibah, dividen, hadiah undian, penghasilan dari transaksi pengalian harta berupa tanah dan atau bangunan, penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan, dan penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Berikut merupakan contoh kasus beda tetap. Misalnya pada laporan laba rugi komersial sederhana dari PT ABC yang terdiri dari penjualan bruto senilai 3 juta, HPP senilai 200.000 yang menghasilkan laba kotor senilai 2.800.000. Biaya yang dikeluarkan meliputi biaya saksi pajak senilai 100.000, penghasilan yang dihasilkan yaitu penghasilan bunga deposito senilai 200.000, penghasilan sumbangan atau donatur senilai 300.000, dan menghasilkan laba bersih sejumlah 3.200.000. Pada laporan laba rugi di atas, dilihat bahwa ada komponen penghasilan bunga deposito sebesar 200.000. Penghasilan deposito ini merupakan salah satu penghasilan yang tergolong final, maka penghasilan bunga deposito harus dilakukan koreksi atau penyesuaian fiskal. Menurut akuntansi komersial, merupakan penghasilan, sedangkan menurut Undang-Undang PPh bukan merupakan penghasilan.
Macam yang kedua yaitu beda waktu. Beda waktu yaitu perbedaan pembebanan suatu biaya di mana jangka waktu pembebanannya berbeda. Hal ini disebabkan karena bedanya waktu di antara sistem akuntansi dan sistem perpajakan. Jadi, transaksi yang menurut akuntansi komersial dan pajak sama, tetapi perbedaan terletak pada waktu alokasi biaya. Contoh biaya beda waktu. Yang pertama adalah biaya sewa pembiayaan. Yang kedua adalah biaya penyusutan. Yang ketiga adalah penyisian biaya karyawan. Yang keempat adalah penyisian kerugian piutang. Yang kelima adalah penilaian inventory. Yang keenam adalah harta yang dihibahkan. Yang ketujuh adalah premi asuransi kesehatan. Yang kedelapan adalah biaya yang ditangguhkan pengakuannya. Sedangkan contoh penghasilan beda waktu meliputi pendapatan lebih selisih kurs, dividen, bunga deposito, bagian laba yang diperoleh dari perseroan komanditer, iuran yang diterima dari dana, dan penggantian berupa natura. Contoh beda waktu yaitu biaya penyusutan. Perusahaan menetapkan masa manfaat aktiva 10 tahun, tetapi berdasarkan fiskal cuma 4 tahun, maka akan terjadi pembebanan yang berbeda. Langkah-langkah rekonsiliasi fiskal. Terdapat 4 langkah yang harus dilakukan pada koreksi fiskal. Yang pertama, yaitu mengenal terlebih dahulu penyesuaian fiskal yang diperlukan. Yang kedua, menganalisa elemen-elemen penyesuaian guna menentukan pengaruhnya terhadap laba usaha kena pajak. Yang ketiga, menyesuaikan atau mengoreksi fiskal dengan melakukan koreksi fiskal positif dan negatif. Dan yang keempat, menyusun laporan keuangan secara fiskal sebagai lampiran SPT tahunan pajak penghasilan. Berikut merupakan contoh rekonsiliasi fiskal. PT Abadi Jaya Sentosa atau AJS bergerak dalam bisnis perdagangan kain tenun. PT AJS merupakan wajib pajak badan yang berdomisili di Jepara, Jawa Tengah. Informasi dan data laporan keuangan komersial PT AJS pada tahun 2019 adalah sebagai berikut. Dengan keterangan tambahan yaitu jenis aset berupa bangunan permanen pada tahun pembelian 6 Juli 2016 dengan harga beli 400 juta dan jenis aset kelompok 1 pada tahun pembelian 10 Desember 2017 dengan harga beli 60 juta. Penyusutan fiskal menggunakan metode garis lurus. Persediaan akhir dinilai dengan metode LIFO, sedangkan apabila dinilai dengan metode FIFO sebesar 700 juta rupiah. Membayar PPh pasal 22 sebesar 3 juta rupiah dengan perhitungan 1,5% dikali 200 juta rupiah. Membayar PPh pasal 23 sebesar 200.000 dengan perhitungan 2% dikali 10 juta rupiah. Membayar PPh pasal 25 selama 12 bulan untuk setiap masa pajak sebesar 5 juta rupiah selama tahun 2019. Pertanyaan yang ditanyakan yaitu yang pertama,
membuat rekonsiliasi fiskal untuk PT IJS sehingga diketahui penghasilan kena pajaknya. Yang kedua yaitu menghitung PPh pasal 29 untuk tahun pajak 2019. Berikut merupakan sajian data laporan keuangan komersial PT IJS pada tahun 2019 dalam ribuan. Hasil rekonsiliasi fiskal tahun pajak 2019 PT IJS dalam ribuan rupiah adalah sebagai berikut, dengan beberapa koreksi fiskal pada akun antara lain: persediaan akhir, terjadi koreksi fiskal negatif berdasarkan pasal 10 ayat 6 Undang-Undang PPh. Beban pengobatan ditanggung perusahaan, koreksi fiskal positif sebesar 20 juta berdasarkan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPh. Beban sanksi administrasi pajak, koreksi fiskal positif sebesar 10 juta berdasarkan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPh. Cadangan penghapusan piutang, koreksi fiskal positif sebesar 5 juta berdasarkan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPh. Beban jamuan tamu tanpa daftar nominatif, koreksi fiskal positif sebesar 10 juta berdasarkan SE 27-22-1986. Penyusutan aset tetap, koreksi fiskal positif sebesar 5 juta berdasarkan pasal 11 ayat 6 Undang-Undang PPh. Bantuan untuk panitia HUT RI, koreksi fiskal positif sebesar 5 juta pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPh. Sumbangan ke panti asuhan Amelia, koreksi fiskal positif sebesar 8 juta berdasarkan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPh. Sewa kendaraan box firma Sejahtera, koreksi fiskal positif sebesar 200.000 berdasarkan pasal 23 Undang-Undang PPh. Jasa Giro Bank Semesta, koreksi fiskal negatif sebesar 2 juta berdasarkan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh. Penghasilan bunga deposito, koreksi fiskal negatif sebesar 1 juta berdasarkan pasal 9 ayat 2 Undang-Undang PPh. Dari hasil koreksi fiskal yang telah dilakukan, maka menghasilkan penghasilan kena pajak sebesar 758 juta rupiah. Penghitungan PPh pasal 29 PT IJS untuk tahun pajak 2019 adalah sebagai berikut. PPh terutang senilai 94.750.000 dikurangi dengan jumlah kredit pajak senilai 88.200.000 yang terdiri dari PPh pasal 22 sebesar 3 juta, PPh pasal 23 sebesar 200.000, PPh pasal 24 sebesar 25 juta rupiah. Dari hasil perhitungan PPh terutang dikurangi dengan kredit pajak menghasilkan PPh kurang bayar, yaitu PPh pasal 29 senilai 6.550.000. Dengan demikian, PT IJS wajib melunasi sisa kekurangan pembayaran PPh badan terutang tahun pajak 2019 sebesar 6.550.000 maksimal sebelum SPT tahunan PPh badan dilaporkan.
Terima kasih sudah belajar bersama Tech Center FEB UNESA. Nantikan materi menarik lainnya. Jadi, jangan lupa like, komen, dan subscribe.